Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ke-20. Saya akan bacakan, kita simak bersama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini kita melihat dalam ayat ini ada dua hal. Yang pertama, pertanyaan dari Tuhan. Dan yang kedua adalah perintah. Saudara, kalau pertanyaan itu kita harus jawab. Dan kalau perintah itu harus kita lakukan. Amin. Kita mau sepakat? Pertanyaan kita harus jawab dan perintah itu harus kita lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Amin. Mari kita akan melihat apa yang pertanyaan hari ini kepada kita semuanya yang ada pagi hari ini. Kita lihat dalam ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Saudara akui bahwa tubuh saudara itu adalah bait Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus itu adalah roh yang suci, kudus. Dan kalau kudus, maka tubuh kita ini juga supaya Roh Kudus itu bisa berdiam harus kudus. Jangan dikotori, jangan dikasih kotoran ke dalam hidup kita ini supaya kita tetap kudus. Saudara-saudara, seringkali kita mengotori hidup kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Mari kita jaga hidup kita ini. Karena hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan dikotori. Ya, jangan dikotori dengan asap. Saudara tahu itu asap apa? Ini rokok. Bait Allah, jangan dikotori dengan itu. Siapa yang masih merokok di tempat ini? Jangan kotori tubuhmu dengan asap yang bukan berkenan kepada Tuhan. Jangan hanya takut kepada manusia, saudaraku. Saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan, tapi bukan jemaat kami. Ketemu di pasar, dia lihat saya dari jauh, dia begini. Saya bilang, rokokmu itu lepas. Saya orangnya keras, tapi tidak apa-apa. Saya besok sudah tidak ada di sini lagi. Saudara mau marah, silahkan ya. Jangan kotori, jangan cuma takut kepada Bapak Gembala, tapi takutlah kepada Tuhan. Kita ini bait Allah. Saya pernah dengar khotbahnya Debbie Baasir. Ketika dia berkhotbah, siapa yang merokok tidak masuk surga. Oh, tiba-tiba katanya datang orang Batak. Waduh, dia udah ketakutan. Bagaimana saya menjawab? Dia bilang, Ibu pendeta, Ibu bilang tadi kalau merokok tidak masuk di surga. Dia bilang, Tuhan kasih dia hikmat. Dia bilang, iya Pak. Sedangkan pom bensin saja dilarang merokok, apalagi di surga katanya. Ayo, saudara, kita harus tahu, pom bensin saja dilarang merokok. Kira-kira surga itu dilarang merokok enggak? Dari hati-hati. Kalau saudara masih merokok, berhentilah merokok. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Lalu ada yang kalau saya kaget di tanah Karoni hebat sekali. Sentul itu, apa itu? Tembakau itu. Sampai di mulutnya itu besar.
Saudara berhenti. Kita ini bait Allah, jangan dikotori. Tempat Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Jangan kita kotori. Ini firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bukan gereja ini, saudara. Tetapi hidup kita ini adalah bait Allah. Jaga kekudusan kita. Jaga. Kita anak Tuhan. Mari kita tunjukkan hidup kita seperti anak Tuhan. Bukan seperti orang dunia. Ada yang bilang, wah kalau orang Batak gak merokok. Ada di Jawa sana, suku Batak ada. Dia bilang kalau gak merokok nanti gak dihargai, gak bilang laki-laki, gak apa-apa. Ya, mari kita mau jaga tubuh kita adalah baik. Karena hari ini tidak tahukah kamu, mungkin selama ini saudara tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tapi hari ini sudah tahu, berhenti hal-hal yang tidak diperkenan kepada Tuhan. Amin. Atau saudara mau marah sama saya? Silahkan. Yang bilang tidak itu suaminya pasti merokok itu. Nanti pulang ke rumah bilang, Bapak pom bensin saja tidak merokok. Kamu harus berhenti merokok. Amin. Nah, hari ini pasti ibu-ibu senang sama saya. Karena suaminya akan stop merokok semua. Kita pikirkan ya kalau merokok itu ya. Karena suami saya gak merokok. Semua tidak merokok di sekitar lingkungan saya. Sehari saudara berapa beli rokok? Mana yang merokok tadi? Berapa satu hari? 10.000. Coba hitung 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? 10 tahun berapa? Kalau itu kita buat untuk Tuhan atau untuk orang lain, alangkah indahnya kan? Mari kita sama-sama supaya kita menjadi bait Allah, tempat Allah berdiam. Setuju? Iya. Berhenti merokok, berhenti makan belau. Ada yang suka di sini makan belau? Berhenti. Enggak bagus lah. Saya waktu ke Batu Karang ada saudara saya begini mulutnya itu. Aduh, berhentilah kau makan sirih itu, jelek itu saya bilang. Ketawa aja dia. Kita bait Allah ya. Roh Allah berdiam dalam hidup kita. Jangan dikotori hidup ini. Supaya roh Allah itu betah tinggal dengan kita. Dan kalau roh Allah beserta dengan kita, saudara bayangkan luar biasa. Kalau kita begini biasa-biasa, tapi ketika ada roh Allah dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara mau jadi orang luar biasa? Nah, biarkan roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Jangan biarkan roh kok bekerja dalam hidup saudara. Selanjutnya apa yang dikatakan yang harus kita jawab kepada Tuhan. Roh Kudus yang diam dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Kita ini milik Tuhan. Karena apa? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Jadi kita ini bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Jadi hidup kita tidak bisa semaunya kita. Aku maunya begini, aku maunya begini. Tidak, maunya Tuhan. Saudara kalau beli barang sudah bayar. Kira-kira siapa yang berkuasa atas barang yang saudara beli? Kita sendiri, mau kita apain juga hak kita kan. Demikian juga kita sudah dibeli oleh Yesus dengan darahnya. Maka kita ini adalah haknya Tuhan. Jadi bukan, ataiku bagaimana enggak tidak bisa begitu saudara. Kita ini milik Tuhan. Sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena mahalnya itu sebabnya kita tidak bisa beli. Hargakan pengorbanan Yesus. Jadi jangan lagi kita melakukan maunya kita. Tapi lakukanlah maunya Tuhan. Itu jawaban kita hari ini. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Tuhan. Jadi tidak lagi sesuatu itu sesuai dengan mau kita. Kalau kita kan maunya hari ini aku mau ini bisa.
Ini bisa, ini bisa. Tidak, saudara. Kita harus ikuti mau Tuhan. Kadang-kadang kemauan kita itu berbeda dengan kemauan Tuhan. Betul apa salah? Iya, kadang-kadang kita kan kalau misalnya dimarahin orang sakit hati kita kan. Tuhan mau nggak kita sakit hati? Tuhan tidak mau kita sakit hati. Tuhan tidak mau kita mendendam. Tuhan tidak mau kita berbuat dosa. Jadi jangan kita lakukan lagi mau-mau Tuhan. Saudara, saya pernah alami. Saya tidak salah, dipersalahkan. Tapi apa yang Tuhan bilang? Kau dipanggil bukan untuk selamat, tetapi untuk menderita bersama dengan aku. Kita dipanggil untuk menderita. Menderita karena Tuhan, bukan karena perbuatan kita sendiri ya. Kalau kita mencuri lalu kita dipukuli orang, lalu kita bilang menderita, bukan. Karena kita melakukan hal yang baik, lalu kita dipersalahkan, itulah namanya penderitaan. Karena kita anak Tuhan, diajak kita berbuat dosa, kita tidak mau, dibilang, so alim kau. Nah, itu penderitaan yang kita alami. Tapi hari ini kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas. Tuhan yang atur hidup kita, bukan manusia, ya, bukan juga kalimbubu. Saya sering bertentangan dengan kata ini. Hormati kalimbubu, alah kalau nggak perlu dihormati nggak usah lah. Hormati Tuhan jauh lebih dari kalimbubu ya. Amin saudara. Saya kebetulan suami saya juga bukan orang Karo, jadi kurang adatnya. Tapi hormatilah Tuhan lebih dari kalimbubu. Jangan gara-gara kalimbubu saudara tidak ibadah. Jangan gara-gara kalimbubu saudara tidak menyembah Tuhan. Hormati Tuhan lebih dari siapapun juga. Amin. Itu yang harus kita lakukan karena kita ini bukan milik kita lagi. Dia yang menentukan kalau kita mau menyerah kepada Tuhan. Tuhan buat selalu yang baik buat kita. Karena rencana Tuhan tidak pernah tidak baik saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita diproses. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudara tahu apa itu keramik yang bagus itu terbuat dari apa? Itu terbuat dari tanah. Tanahnya itu dicangkul dulu. Kalau saja itu bisa ngomong ketika dicangkul itu. Sakit apa enggak? Sakit. Pasti bilang adeh mesui kalei katanya. Lalu dibersihkan lagi kotoran-kotorannya. Lalu dibentuk lagi. Baru apa lagi dibakar. Tapi setelah dibakar sudah jadi. Di mana posisinya yang tanah tadi? Di tempat-tempat yang bagus. Sini kebetulan tidak ada keramiknya. Tapi coba lihat di istana keramik bagus. Di rumah orang-orang kaya banyak keramik yang bagus. Tapi itu terbuat dari tanah, diproses. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan harus siap diproses oleh Tuhan. Supaya kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Itu saudara, kita hidup kita, jawaban kita kepada Tuhan. Kita ini adalah bait Allah. Kita bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Tuhan. Dan kalau milik Tuhan, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Tuhan, dia bertanggung jawab. Apa yang tidak kita pikirkan, dia sediakan buat kita. Jangan saudara pikir, waduh, nanti kalau aku gak kerja, gak bohong, nanti aku gak bisa untung. Bukan saudara. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Soal berkat itu Tuhan yang tanggung jawab. Karena apa? Manusia diciptakan setelah ada semuanya. Sudah ada ikan, sudah ada semua penciptaan. Terakhir sekali manusia yang diciptakan. Artinya Tuhan sudah siapkan kebutuhan kita dulu baru manusia diciptakan. Itu sebabnya hari ini jawaban kita kepada Tuhan, katakan tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi 2 hal hari ini yang Tuhan tanyakan kepada kita. Kita adalah bait Allah, jangan kotori. Ya, jangan dikotori lagi. Jangan dibuat cemar bait Allah itu. Dan kita ini miliknya Dia. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berkuasa, Dia yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Lalu apa yang selanjutnya? Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini perintah kepada kita pagi hari ini. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jangan kotori, tapi muliakan Allah dengan tubuh kita. Saudara, tubuh ini ada bermacam-macam. Yang pertama, tangan. Ya, kita belajar beberapa hal tentang tubuh kita. Tangan ini berbicara tentang pekerjaan. Di dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, apapun yang saudara lakukan, ingat harus memuliakan Tuhan. Pekerjaan kita, usaha, itu semua harus memuliakan Tuhan. Saya kemarin melihat ketika kami pergi dengan Ibu Gembala ke luar Indonesia ceritanya ya. Satu keluarga saya lihat dia punya bar, tapi anak Tuhan. Saudara, ini tidak memuliakan Tuhan. Ya, pekerjaan kita harus memuliakan Tuhan. Bertani, apapun itu, jualan misalnya ya. Jualan kita harus jualan yang jangan saudara menjual barang-barang yang dilarang oleh pemerintah. Itu tidak memuliakan Tuhan. Lalu kalau saudara berjualan, jangan berbohong. Kutukur pendek 20. Maka udah padahal ditukur 60. Itu jangan ya. Jangan. Saya dulu jualan sama mama saya di Tanjung Balai. Dia beli jeruk itu sekilo 112,5. Tapi dia jual 300. Tapi dia gak bilang aku beli segini. Enggak perlu. Kita mau jual berapapun itu hak kita. Yang penting jangan kita bohong. Saudara mau ambil untung berlipat-lipat, itu tidak salah. Yang salah itu adalah bohong. Ya, jadi dalam kita berusaha jangan sampai kita berbohong. Banyak per-3 sini. Ya, jangan bohong. Saudara beli berapa, jual berapa, itu hak kita kok. Tuhan tidak pernah larang. Kita mau beruntung 1000 kali lipat pun Tuhan tidak larang. Yang Tuhan larang, jangan berbohong. Jadi gak usah takut. Kita jadi anak Tuhan harus betul-betul melakukan firman Tuhan. Jangan kalau kita datang ke gereja, udah pokoknya aku Kristen, hidupku sembarangan. Tidak bisa saudara ya. Karena kita ini adalah Tuhan. Muliakan segala sesuatu yang kita kerjakan harus memuliakan Tuhan. Tangan tadi berbicara tentang usaha. Jadi usaha saudara semua harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, kaki. Kaki ini berbicara tentang perjalanan hidup kita. Rencana kita, program kita, apapun yang kita rencanakan, itu harus memuliakan Tuhan. Ini banyak anak muda, jangan menikah kalau tidak memuliakan Tuhan. Di Jawa banyak ceritanya seperti itu. Kalau dia Kristen, aduh gak ada tante yang Kristen. Apa Tuhan itu kurang stok? Tuhan tidak pernah kurang stok. Ya, anak muda jangan tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena jodoh. Itu program hidupmu harus memuliakan Tuhan. Program gereja di tempat ini pun harus memuliakan Tuhan. Program rumah tangga kita pun harus memuliakan Tuhan. Segalanya harus memuliakan Tuhan. Karena itu perintah.
Ketika kita tidak melakukan perintah itu, maka kita melanggar. Dan ketika ada pelanggaran, maka ada sanksi dari Tuhan. Saudara, mari perjalanan hidup kita ini pun harus memuliakan Tuhan. Selanjutnya kita lihat mata kita. Itu pun harus memuliakan Tuhan. Bagaimana cara pandang kita tentang ciptaan Allah? Apakah kita memandang positif atau negatif? Kita melihat kekurangan orang lain atau kelebihan orang lain? Mata kita ini perlu sama pandangannya dengan Allah. Kita lihat Kejadian 1 ayat 31. Bagaimana Allah memandang manusia. Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang keenam? Adalah manusia. Allah berkata, sungguh amat baik. Saudara, ketika kita melihat kekurangan orang lain, apakah sama pandangan kita dengan Allah? Saya tahun 2019 ketika mulai corona, Tuhan berikan ayat ini kepada saya. Dan sejak itu saya berubah. Kalau kita memandang orang dengan cara pandang kita, bukan dengan cara pandang Allah, berarti kita menentang Allah. Jadi kita jangan berpikir, karena dia begini-begini kok, karena dia begini-begini. Sekarang manusia itu ciptaan Tuhan apa bukan? Manusia itu jahat ciptaan Tuhan apa bukan? Pandanglah seperti Allah memandang. Sungguh sangat baik. Kalau kita melihat orang yang jahat, tetapi pandangan kita dia itu sungguh amat baik, hati ini damai apa gelisah? Iya nak kada engkau kape ku sampati lalap dengar bagai lah puter banai. Itu kan kalau orang Karo bilang. Tapi Tuhan bilang manusia itu diciptakan sungguh sangat baik. Tahun 2023 ini saudara harus berpandangan demikian. Dia mau apapun silahkan saja. Tapi pandangan kita harus sama dengan pandangan Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengakui apa yang dia ciptakan itu sungguh sangat baik. Dan kalau kita melihat orang lain tidak baik, kita lebih pintar dari Tuhan. Kita seringkali nggak sadar kan, kita merasa kita itu lebih pintar dari Tuhan. Ya bagaikin, ya bagaikin, ya. Nah itu ibu-ibu biasa begitu. Tadi kalau bapak-bapaknya, sekarang ibu-ibunya. Iya kan, ibu-ibu suka begitu kan? Iya, bagai kakinya, ya. Sekarang stop itu semua. Tapi mari kita mau memandang manusia itu sungguh sangat baik. Maka hati kita akan damai. Hati kita akan tenang. Saya bicara seperti ini karena saya sudah alami. Mau apapun mereka bikin ya silahkanlah. Jangan kita salah di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah melihat hal yang tidak baik, maka kita akan salah di mata Tuhan. Di hari ini saya percaya semua jemaat di tempat ini jemaat yang baik-baik. Dia akan memandang sesuai dengan pandangan Allah. Mata kita akan melihat sesuai dengan matanya Tuhan. Bahwa semua manusia itu diciptakan sungguh sangat baik. Nanti lihatlah istrimu, sungguh sangat baik. Lihat suamimu, dia sungguh sangat baik. Bisa rubati enggak? Kalau kita memandang suami kita sungguh sangat baik. Lalu suami juga pandang istrinya sungguh sangat baik. Kira-kira bisa rubati? Gak bisa.
Setan itu ingin kita bertengkar, tapi jangan mau ya. Mari kita mau lihat seperti yang Tuhan lihat. Manusia diciptakan sungguh sangat baik. Pulang ke rumah bilang, kam syuhkal mahulina di laki kuning. Lagi kapan sih di laki? Kam syuhkal semahulina nada ginting bilang kalau dia berginting. Maka kita akan alami damai sejahtera, sukacita. Karena apa? Kita memandang segala sesuatu sesuai dengan yang Tuhan mau. Apapun yang kita kerjakan kalau sesuai dengan Tuhan, wah, nyaman, damai. Selanjutnya apa? Kita lihat telinga, ya. Ini tubuh kita juga ada telinganya. Kita lebih senang mendengar hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Positif. Kalau positif kita memuliakan Allah. Tapi kalau negatif kita tidak memuliakan Allah. Coba, kita lebih senang gak dengar berita yang membangun iman kita atau berita gosip? Kita masing-masing yang tahu ya. Tapi hari ini mari kita mau belajar, kita mau dengar berita tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang pas. Tidak pernah salah. Dengarkan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Ampuni mereka. Lakukan itu. Gampang kok. Asal saja kita ikuti firman Tuhan, maka hidup ini sangat damai. Sangat tenang. Bukan harta yang buat kita tenang, saudara. Saya hartanya pas-pasan, pas butuh, pas ada. Tapi hidupku paling tenang. Saya gak pernah susah dengan dunia ini. Saya tidak pernah pikirkan dunia ini. Tapi yang saya pikirkan bagaimana aku menyenangkan Allah. Dan ketika itu saya lakukan, apa yang tidak saya pikirkan pun Tuhan lakukan. Itu sebabnya mari kita mau pendengaran kita ini pun harus yang positif. Kalau ada berita yang gak bagus, ibu-ibu kan suka cikurak gitu ya. Tidak usah dengarkan itu. Tapi dengarkan firman Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan. Apa yang aku dengar itu pun memuliakan Tuhan. Dengarkanlah berita-berita yang positif. Itu berita firman Tuhan, berita yang membangun. Itu yang kita dengarkan, itu yang kita simpan di hati. Selanjutnya kita lihat pikiran kita. Pikiran kita ini pun harus memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kan kita gak ngomong, tapi kita pikirin, anak ada dat ngengkau. Itu sudah salah itu. Mari kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Apa yang perlu kita pikirkan? Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang perlu kita pikirkan, yaitu semua yang benar. Pikirkan, ukuri semahuli kerina, maka kita akan tenang. Tapi kalau kita pikirkan hal-hal yang tidak pas, maka wajah kita ini tambah keriput, saudara. Tapi hari ini mari kita memikirkan semua yang benar. Perkataan orang kita pikirkan yang benar. Kita pikirkan yang benar. Yang benar kita pikirkan semua. Pasti enak. Lalu yang kedua, semua yang mulia. Hal-hal yang mulia tentang Tuhan kita pikirkan itu. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang mulia, maka kita akan menikmati hal-hal yang mulia juga dari Tuhan. Semua yang adil, pikirkan yang adil. Jangan curang. Gua nggak dia kuban.
gelana melala untungku, ugangan dia kubahan, gelabangku kerina. Jangan itu yang kita pikirkan. Tapi pikirkanlah yang adil. Mari ketika kita berpikir adil, maka kita pun akan bertindak dengan adil. Selanjutnya, semua yang suci. Pikiran kita ini, pikirkan yang suci. Jangan pikirkan yang najis. Jangan pikirkan hal-hal yang kotor. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pikirkan hal-hal yang suci. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang memuliakan Dia. Semua yang sedap didengar. Sedap itu enak kan? Jadi yang enak-enak kita pikirkan. Jangan pikirkan, aduh, ugangin dia pagi anakku ya. Gak usah pikirkan itu, serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Sebab Tuhan atur itu selalu yang terbaik. Jadi jangan pikirkan yang tidak baik. Pikirkan yang sedap didengar. Yang enak rasanya, itu pikirkan. Semua yang disebut kebajikan, pikirkan saudara. Apa yang aku buat sama orang lain yang baik, pikirkan itu. Saya pernah dengan anak saya Moses ini berpikir begini. Kami kalau ke pasar sering sama-sama. Kalau saya lihat tukang becak itu kasihan rasanya. Saya bilang, Tuhan, aku ingin berbuat kepada mereka. Apa yang terjadi saudara? Kami dikasih beras banyak sama orang. Kasih beras banyak, sangat banyak lah. Terus saya bilang, udah gini saja. Kita kasih mereka satu orang 10 kilo. Nanti kita beli supermie, kita beli rinso, kita beli gula. Kami bungkuslah itu satu kresek. Saya datang sama mereka. Saya bilang, Pak, nanti datang ke rumahku ya. Ambil, ada sesuatu yang mau saya kasih. Terus tukang becak itu saudara, datang mereka. Ketika mereka datang, hati saya sangat senang sekali. Ketika kita memikirkan yang baik, maka Tuhan sediakan itu buat kita. Dan ketika mereka pulang, saya bilang, Pak, ini dari Tuhan Yesus ya. Nggih Bu, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Hati saya senang. Dan ada satu, dia nggak sempat datang ke rumah, tapi saya ketemu di pasar. Saya bilang, Pak, rumahnya di mana? Ada rumahnya itu turun dalam gitu ya. Saya datang ke situ dengan Moses ini, saya bawa beras, bawa supermie, minyak, gula. Mereka menyambut kami dengan begitu. Hati saya, Tuhan, kapan saya bisa teruskan ini kepada mereka? Ketika kita mau sampaikan Yesus, tetapi kita tidak berbuat yang baik, mereka sulit menerimanya. Apalagi di Jawa sana saudaraku, sangat sulit, beda dengan kita di Sumatera ini. Tapi kalau kami datang membawa sesuatu kepada mereka, mereka tidak pernah tolak. Dan saya rasa kalau kita memikirkan yang baik, kebajikan itu saudara pikirkan. Saya percaya orang Tanah Karo itu tidak sama dengan di Jawa, khususnya di tempat kami ya. Di tempat kami itu ekonominya sangat rendah kata saya. Sampai Mama Mima itu bilang, ngkriken senpe mesra jenda katanya. Mama Mima sama Kepo sudah tahu. Tempat saya itu, lingkungan saya itu banyak yang dagang asongan. Tahu dagang asongan? Nah, jadi dagang asongan itu pun teman saya semua. Kalau saya sering naik bis dari Ngawi ke Madiun itu 60 kilo. Jadi berganti-ganti dagangan asongan itu. Saya bilang, saya kapan-kapan kita kasih lagi. Tuhan berikan juga. Pedagang asongan itu pun kami beri beras, minyak, gula. Jadi saya terkenal si tante. Di terminal saya terkenal si tante. Di pasar saya terkenal si tante. Kenapa? Kalau saya lewat kemana, tante. Ya, kadang-kadang saya mau ngasih nggak punya, itu sedih hati saya. Karena mereka mengharapkan ketika kita lewat apa yang mau dia kasih gitu ya.
Saya senang saudara, kalau saya bisa memberi itu saya sangat senang sekali. Kalau ada orang minta-minta, tetangga saya itu bilang, gak usah dikasih itu, banyak uangnya. Kalau saya enggak, saya kasih, saya suruh dia minum. Saya kasih saya ini. Nah, berapa kali pernah saya tawarkan Yesus. Tiba-tiba orang itu saudara, dia perempuan. Tapi ketika saya tawarkan Yesus, berubah kayak jadi laki-laki. Nah, ternyata dia punya ilmu. Jadi berubah kayak laki-laki, dia berubah begitu. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus kau harus kalah. Dia datang lagi. Saya bilang, ini dari Tuhan Yesus ya. Iya. Ini dari Tuhan Yesus, iya. Tapi ada juga gak mau datang lagi. Nah, saya sudah siapkan berkat itu. Kalau ada datang tukang minta-minta, mesti kalian layani dengan baik. Kalau yang lain datang kan ditutup pintunya. Tetangga saya itu gitu ya, ditutup pintunya. Kalau saya enggak, saya bilang, pinara, artinya masuk. Saya kasih dia minum, saya kasih dia uang. Datang seminggu lagi, tapi saya bilang, ingat ya, ini Tuhan Yesus. Akhirnya ada satu nenek-nenek, aku minta sama Tuhan Yesus. Jaluk ngapuro karo Gusti Yesus. Tapi yang penting kan kita pikirkan yang baik, Tuhan itu siapkan, ya. Makanya itu saudara, mari kita pikirkan yang baik. Nanti Tuhan yang berkati kita. Tuhan yang memberkati. Pikirkan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirkan yang gak baik. Ya, mari kita apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan yang baik. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, apa yang kita lakukan itu Tuhan tidak pernah tutup mata. Kecil pun saudara buat untuk Tuhan, untuk sesama manusia, Tuhan tidak pernah tutup mata. Saya bilang kemarin sama Moses, kita di Ngawi menabur, di tanah karo kita menuai, saya bilang. Saya selama di sini saudara, saya nggak sangka-sangka, teman saya ajak, ayo makan. Kami ajak ke sana, ayo ini. Jadi itu, kalau kita tuai, kita tidak akan pernah tidak menabur. Pasti, kalau kita menabur, tidak mungkin tidak kita tuai. Demikian juga kalau kita menabur yang tidak baik, akan kita tuai juga. Sekarang tinggal kita pilih, mau tabur yang baik atau mau tabur yang tidak baik. Jadi bagi bapak-bapak yang masih merokok, mari uang rokoknya kirim ke Ngawi ya Pak. Supaya tukang-tukang beca itu bisa menikmati. Dan saya percaya kalau nggak merokok itu nggak mungkin mati lah Pak, nggak mungkin. Ya, jadi mari hari ini saudaraku kita pikirkan yang baik. Kita pikirkan yang baik, maka Tuhan akan buat lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saya 2 kali di sini, selama saya di sini, 2 hal yang saya tidak duga-duga itu kami nikmati. Tuhan itu tidak pernah salah saudara. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Oleh sebab itu mari pikiran kita, hati kita memuliakan Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya tidak perpanjang. 2 pertanyaan tadi harus kita jawab, bahwa kita ini adalah bait Allah, jangan kotori. Lakukan yang baik, muliakan Tuhan lewat tubuh kita. Pikirkan perkara-perkara yang baik, maka Allah akan bekerja. Kita nyanyikan dan tolong bantu ya. Ku buka hati, kita mau buka hati kita untuk Tuhan bekerja. Supaya kita bisa berbuat hal-hal yang baik dan yang memuliakan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri.